Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di pembelajaran IPS kelas 8 semester ganjil. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman dengan baik. Persepsi. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Mengapa Singapura melakukan hal tersebut? Reklamasi daratan sudah dilakukan di Singapura sejak awal abad ke-19 dan semakin intens pada paruh akhir abad ke-20 karena pertumbuhan ekonominya melesat. Dengan luas hanya 719 km persegi, Singapura lebih kecil daripada New York City. Karena itu, pemerintah Singapura menilai reklamasi daratan perlu dilakukan. Proyek reklamasi dimanfaatkan untuk menopang kawasan komersial, permukiman, industri, dan pemerintahan yang sudah ada, termasuk kawasan resmi dan militer. Pelestarian sejarah dan budaya setempat dapat dilakukan karena kebutuhan lahan baru ditopang dengan cara reklamasi daratan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya contoh kegiatan atau contoh konversi lahan di sini adalah dilakukan oleh negara Singapura dengan melakukan kegiatan reklamasi. Artinya alih fungsi lahan pantai menjadi lahan daratan. Ini dilakukan oleh Singapura karena kondisi luas wilayah Singapura yang sangat kecil sehingga untuk menopang kegiatan industri dan kegiatan lainnya maka Singapura melakukan kegiatan reklamasi. Kegiatan reklamasi ini merupakan salah satu bentuk daripada konversi lahan. Berikut ini adalah beberapa contoh atau gambar yang menunjukkan bahwa telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, kemudian alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area pesawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti di dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular, artinya ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan dikonversi. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Ada beberapa alasan pendirian sebuah industri atau perusahaan di lahan pertanian. Alasan yang pertama adalah pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Nah, sebagian lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Alasan ketiga, pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Kemudian alasan keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku, lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Dan alasan yang terakhir, faktor sosial dan budaya hukum waris. Konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka digantikan oleh uang. Awalnya, petani pedesaan mempunyai tanah, namun kemudian mereka menjadi petani gurem dan tak bertanah. Kondisi ini mempengaruhi sistem sosial. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari konversi lahan pertanian ke industri. Yang pertama, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Dampak negatif yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian.
konversi lahan pertanian menjadi permukiman. Dampak negatifnya, yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian. Ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Dan dampak negatif yang terakhir adalah berkurangnya lahan resapan air. Kesimpulan kita pada bahasan kali ini, kesimpulan yang pertama, bahwa konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Jadi konversi lahan itu sama saja dengan perubahan kondisi ruang atau kondisi suatu daerah. Kemudian kesimpulan yang kedua, konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Jadi konversi lahan tidak bisa dicegah karena manusia memang membutuhkan sebuah ruang atau tempat. Kemudian yang ketiga, mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Jadi konversi lahan juga tidak bisa kita cegah karena bisa diartikan dengan menghambat pembangunan suatu negara. Dan kesimpulan yang terakhir, konversi lahan harus tetap terjadi dengan pengawasan agar tidak mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagian warga negara. Jadi, konversi lahan harus tetap terjadi disertai dengan pengawasan oleh kita semua. Oke, anak-anak semua, itu tadi bahasan materi kita tentang pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.